Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channels. So I am Fatihin. So right now I'm going to share with you all guys about tips and trick mudah belajar bahasa Inggris. Tidak ada eh, kesulitan sesungguhnya di era 4.0 ini untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kita. Yang paling penting kalau pribadi saya, satu quote, where there is will there is way, di mana ada keinginan pasti ada jalan. Ini yang paling penting. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channels. So I am Fatihin. So right now I'm going to share with you all guys about tips and trick mudah belajar bahasa Inggris. Saya kira teman-teman yang mau belajar bahasa Inggris pasti masih berpikir mulai dari mana dan bagaimana caranya. Sehingga di channel kali ini saya akan coba mengupas trik mudah bagaimana sehingga teman-teman mudah dalam belajar bahasa Inggris. Tentunya ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama, tips atau trik yang pertama teman-teman, di sini teman-teman harus memiliki atau menyediakan lingkungan bahasa Inggris. Lingkungan bahasa Inggris sangat penting untuk kita, sehingga ketika kita ingin mempraktikkan kosakata atau kalimat atau pertanyaan yang kita sudah pelajari atau yang sudah hafal, kita ada teman untuk kita mempraktikkan bahasa Inggris kita. Tapi sebaliknya kalau kita tidak punya lingkungan, maka ini yang menjadi kesulitan kita teman-teman. Sehingga kita membutuhkan lingkungan bahasa Inggris yang efektif. Kemudian bagaimana kalau tidak ada lingkungan yang terbentuk ya di tempat teman-teman? Teman-teman bisa mencari teman di mana kalian satu server dan bisa kolaborasi ketika bertemu tetap menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini salah satu cara juga untuk membuat lingkungan itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman harus berlatih berbicara dengan cara penutur asli. Jadi bagaimana cara kita untuk berbicara seperti penutur asli? Tentu ini butuh proses yang cukup panjang, tapi tidak ada yang tidak mungkin. There is no impossible. Jadi tentunya teman-teman, caranya adalah teman-teman harus terus mencoba mengucapkan kosakata demi kosakata. Terus mungkin teman-teman bisa menonton atau mengikuti kata-kata yang diujarkan oleh para penutur asli, mungkin yang teman-teman lihat dari media atau YouTube lain sebagainya. Ini salah satu cara untuk bagaimana bisa mengikuti ya, apakah kita ingin menggunakan British accent atau American accent, silahkan sesuai dengan accent yang teman-teman suka. Caranya yang paling penting adalah teman-teman terus berulang latih supaya teman-teman bisa pronounce kata tersebut seperti penutur asli itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya teman-teman bergabung dengan kelas atau komunitas bahasa Inggris. Ya tentu di sini saya pribadi di tempat saya di sekolah saya membangun sebuah komunitas namanya Al Jarh English Club. Komunitas ini sangat bermanfaat saya kira karena mendukung lingkungan seperti yang pertama saya sampaikan tadi. Nah, melalui adanya komunitas, teman-teman akan mampu dan lebih leluasa untuk meningkatkan kemampuan speaking teman-teman. Ini ya teman-teman ya. Sehingga bagaimana cara teman-teman untuk bisa bergabung di komunitas? Teman-teman bisa mencari lembaga kursusan atau mungkin teman-teman bisa mencari komunitas-komunitas baik melalui media sosial, salah satunya yaitu WhatsApp. Banyak sekali menyediakan grup-grup belajar bahasa Inggris. Saya kira ini bagian dari trik atau untuk teman-teman bisa menambah wawasan teman-teman bergabung di komunitas itu sendiri. Itu teman-teman. Kemudian yang selanjutnya, teman-teman juga bisa menggunakan aplikasi mempraktik atau ya bisa menggunakan
aplikasi yang disediakan oleh platform yang ada di HP Android teman-teman. Contohnya teman-teman bisa menggunakan ada salah satu aplikasi namanya Hello. Kemudian juga bisa menggunakan aplikasi namanya Couchsurfing. Banyak sekali aplikasi yang disediakan, teman-teman bisa gunakan untuk belajar bahasa Inggris ya teman-teman. Sehingga tidak ada kesulitan sesungguhnya di era 4.0 ini untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kita. Yang paling penting kalau pribadi saya, satu quote, where there is will there is way. Di mana ada keinginan pasti ada jalan. Ini yang paling penting. Karena kita sudah disediakan banyak alat, banyak media, sehingga teman-teman tinggal search, insya Allah teman-teman bisa belajar di sana teman-teman. Selanjutnya yaitu teman-teman harus bisa membaca dan menulis dalam bahasa Inggris setiap hari. Nah, ada satu program dulu saya terapkan di murid-murid saya, namanya Morning Page. Nah, Morning Page ini salah satu bagian dari teman-teman untuk meningkatkan kemampuan pertama menulis ya, kemudian membaca. Tapi poin dari Morning Page itu adalah bagaimana kalian diajak untuk meningkatkan kemampuan writing atau menulis. Di sana dulu dosen saya pernah menyampaikan kepada saya, itu kalau bisa Morning Page itu harus setiap hari, satu paragraf, dua paragraf terus, tapi konsisten. Nah, ini akan mampu mengubah kemampuan bahasa Inggris teman-teman, baik kemampuan menulis, membaca, dan speakingnya nanti lebih skill dalam speakingnya akan meningkat. Nah, ini salah satu poin kenapa membaca dan menulis bahasa Inggris setiap hari itu sangat penting. Kemudian selanjutnya yaitu melakukan latihan grammar atau vocabulary secara teratur. Nah, melakukan latihan grammar ini juga penting teman-teman. Ada beberapa juga grammar juga tidak penting menurut beberapa teman-teman, cuman menurut saya pribadi grammar itu sangat penting, sehingga minimal mengenal dasar-dasar bahasa grammar itu sendiri, baik dari misalnya subjek, I, you, we, they, she, he, it, itu sangat penting, sehingga nanti ketika menemukan kosakata yang baru bisa disambung-sambung kalimat tersebut. Nah, ini perlunya grammar teman-teman, baik present, past, future, dan sebagainya. Ini juga penting ketika kita berbicara. Tapi yang paling poin adalah grammar juga penting, terlebih juga speaking juga sangat penting. Artinya jangan terlalu berpikir terhadap grammar ketika berpikir. Yang paling penting adalah teman-teman pakai itu ya. Kalau dalam spoken, dalam speaking itu tidak apa-apa, salah sedikit tidak apa-apa. Tapi kalau dalam written itu tidak boleh, karena itu harus benar-benar harus dengan struktur grammarnya, yaitu kalau dalam written. Kalau spoken no problem teman-teman ya. Jadi dan juga vocabulary teratur juga penting teman-teman ya. Vocabulary ini sangat penting untuk teman-teman kuasai. Vocabulary teratur itu maksudnya adalah teman-teman terus enrich your vocabulary. Maksudnya yaitu perkaya kosakata kalian dengan mungkin menulis 2-3 kosakata itu yang dibaca terus, dibaca-baca saja. Ya, kalau bahasa orang itu read once, repeat 1000. Baca satu kali, ulangi 1000 kali. Terus minimal kalian punya bendahara kosakata setiap harinya. Dan juga usahakan kalian punya dictionary atau kamus teman-teman ya. Yang selanjutnya itu teman harus mencari program les bahasa Inggris. Ini ya kursus lah ya. Bisa kursus teman-teman ya. Tapi kalau tidak mau kursus, teman-teman juga bisa belajar secara otodidak di rumah melalui media, melalui platform-platform yang disediakan oleh media sosial ya, tentunya di HP teman-teman. Dan selanjutnya yaitu mencari tahu program yang akan kamu ambil. Program misalnya teman-teman mau apa ya, program kerja atau mungkin mau program mau mengambil S2 atau apa, itu penting juga menjadi pemetaan dari kita ketika mau belajar bahasa Inggris. Contohnya teman-teman mau belajar, mau kerja di kapal pesiar atau mau di hotel,
Tentu ada skill-skill kosakata yang disiapkan. Sehingga itu yang perlu dipelajari lebih utama dan lain sebagainya. Selanjutnya mengikuti program les bahasa Inggris yang tepat. Nah ini tentu seperti yang sampaikan tadi kursus ya. Kursus misalnya mengambil 1 bulan, fokusnya mau di bidang apa dan sebagainya, itu juga penting teman-teman ya. Dan kembali kepada teman-teman ketika mau belajar bahasa Inggris itu, kalau saya pribadi motivasi saya sehingga saya cukup bisa bahasa Inggris sampai hari ini, yaitu pertama adalah satu keinginan. Seperti yang saya sampaikan di sebelumnya, where there is will there is way. Di mana ada keinginan pasti ada jalan. Ini yang paling penting teman-teman ya. Sehingga saran saya kepada teman-teman pemula yang mau belajar bahasa Inggris, silakan don't wait until tomorrow. Jangan tunggu sampai besok. You have to begin today. Kalian harus mulai hari ini ya. Kalau bukan sekarang ya kapan lagi? Kalau bukan kalian ya siapa lagi? Ya ini prinsipnya untuk belajar bahasa Inggris. Ya, thank you so much for your nice attention. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. That's all from me. Thank you so much for your nice attention. Don't forget to subscribe, like, and comment my channel. Thank you. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.